Sahur dulu baru mandi wajib mana nih? Mandi junub itu kan untuk sahnya sholat subuh, bukan sahnya puasa ya. Sholat subuhnya. Ya, mau sahur dulu, habis itu pas azan mandi junub baru kemudian sholat subuh, sok atuh. Ya, karena takutnya malah kalau mandi dulu pakai keramas rambutnya agak panjang lama, udah azan nggak jadi sahur gitu. Ya, jadi ini pertanyaan terakhir tadi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu semua yang baik. Saya mau bertanya Bunda Aisyah. Kalau untuk saya sampai catat supaya nggak keluar dari konteks. Menyambungkan yang pertama adalah bagaimana sih cara manusia atau orang yang sudah yang dia memiliki gangguan psikologis dalam dirinya untuk memperpanjang sinyal dirinya itu kan otomatis dia butuh bantuan ya Bunda. Ya betul. Gitu. Lalu dari bagaimana caranya entah itu antara orang tua karena kebetulan seperti yang mungkin Bunda masih ingat saya adalah tante dari 2 anak yang dititipkan berkah dari almarhumah kakak saya. Kalau Bunda Aisyah masih ingat mungkin. Ya, betul. Jadi melanjutkan pertanyaan sebelumnya itu Bunda. Ya. Jadi saya mau menghubungkan bagaimana sih caranya untuk mengkoneksikan sinyal itu Bunda, gelombang sinyal itu. Karena jujur untuk karena saya bertemunya tidak dari kecil, betul. Kadang mengkoneksikannya itu cukup jadi challenging gitu loh Bunda. Ya, butuh waktu juga tuh. Sangat Bunda gitu. Jadi memang di akhir-akhir waktu belakangan ini banyak beberapa kejadian sangat mempengaruhi baik bagi mereka maupun bagi saya sendiri gitu loh Bunda. Jadi kadang-kadang gelombang sinyalnya itu di saya juga agak keputus-putus nih Bunda. Betul, gitu. Ada tameng. Motivasinya agak turun naik gitu Bunda. Saya juga harus berkaitan dengan keluarga besar yang seperti saya pernah ceritakan sama Bunda. Ibaratnya kisah konkretnya adalah belum ada 1 bulan mereka dengan saya, tapi keluarga besar udah mau cari cara lain untuk bagaimana caranya mengkondisikan mereka dengan memasukkan mereka ke pesantren Bunda. Gitu. Sedangkan kondisi mereka adalah kondisi dengan mental psikologis yang memang bermasalah. Seperti itu mungkin Bunda. Mungkin maaf, mohon izin ibu-ibu yang lain karena saya ada story, jadi Bunda sempat mengikuti cerita saya. Gak apa-apa. Masya Allah. Ini niat banget ini Bu Kamila nih. Di mobil pun ikut. Itu niat kuat banget itu namanya. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, gimana Mbak Santi, kita jawab dulu barangkali ya? Ya, baik. Mbak Kamila sudah menyatakan bahwa ini sebuah challenging dan butuh waktu ya. Itu tepat banget, betul sekali ya. Artinya disinilah kita perlu bersabar, dalam artian bersabar bukan diam tetapi tetap ikhtiar untuk senantiasa menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi itu gampang. Ya. Bikin aja gimana supaya dia bisa senyum dan kita senyum. Itu dulu. Ya, caranya kita yang pancing senyum. Orang itu lata kok senyum. Ya Mbak Rati, coba tanya Mbak Rati deh. Dulu Mbak Rati senyum aja di panggung, padahal nggak senyum sama saya ikut senyum. Itu. Jadi pas Ananda datang, senyum aja. Senyum dan ingat ini ponakan-ponakan laki-laki perempuan sih? Lupa saya. Perempuan, Bunda. Oh, perempuan. Nah, ingat kan 18 tahun, 15 tahun. Nah, anak perempuan kan ingat senangnya diperhatikan wajahnya, kalau lagi ngomong lihat wajahnya, bikin gitu dulu tuh. Itu namanya menyamakan frekuensi. Ya,
sama-sama jadinya seneng. Gitu aja dulu, senyum. Terus kalau dia datang menjelang buka ya sudah kita siapkan buka apa yang dia suka. Anak-anak sekarang kan nggak usah kita bikinin, pesen aja di GoFood kan enak juga kan gitu. Gitu aja dulu supaya tidak ada tameng. Karena gini, gelombang ini bisa ada tameng loh. Antar kita dengan suami bisa ada penghalang, antar kita sama anak bisa ada penghalang, antar kita dengan keluarga bisa ada penghalang. Ya, penghalang itu tadi prasangka. Nah, untuk itu kita samakan frekuensi karena kita pernah muda, pernah muda nih ya. Maka kita yang turun untuk menyamakan habituasi mereka. Tentunya habituasinya lebih milenial lagi kan. Zaman kita muda dulu mungkin melengos nggak pernah ya. Sekarang anak sekarang melengos mah udah biasa aja. Nah, kalau anak muda sekarang dia melengos dan kita agak tersinggung, kitalah yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Bilang aja langsung, oh anak sekarang, gitu. Ya, anak jujur, ya, anak jujur melengos kan karena dia melampiaskan apa perasaannya, ya. Nah, adapun sinyal karena Mbak Kamila tentu jauh lebih usianya lebih tua tentu dari ponakan, tentu kan Mbak Kamila lebih panjang, ya, dan karena ada kaitannya dengan kakak ya, ini kan anaknya kakak ya, jadi waktu itu kan kalau nggak salah Mbak Kamila jadi khalati ya kalau kita dalam Islamnya khalati, nah itu sangat erat sinyalnya. Maka kirimkan Al-Fatihah, kirimkan salawat. Jadi jangan keluarkan nasihat dulu. Ya. Kalau kita ketemu Ananda, kita sudah kasih senyum, kasih makan. Jadi semua makanan santapan jasmania, rohanianya kita berikan dulu. Bikin dia senang. Itulah cara-cara sebetulnya. Kalau nanti mau ada nasihat, lihat lagi waktunya, lagi mens atau enggak. Nah, ini kan anak perempuan gitu ya. Nah, terus kalau mungkin nggak perlu nasihat, hanya memang dia butuh pujian karena sesuai dengan bahasa kasih primernya, itu juga perlu diperhatikan, wataknya apa. Nah, itu yang mengambil waktu yang cukup panjang, karena memang berproses. Karena ini anak manusia, yang dimana kecilnya bukan sama Mbak Kamila. Ya. Tapi, ya, insya Allah ibundanya, ya, roh ibundanya ini melihat dari alam barzah dan sangat berterima kasih pada adiknya yang bernama Kamila ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu luar biasa loh. Dan para orang tua walaupun udah meninggal masih terus bantu anaknya. Jangan salah, dan mereka lebih dekat pada Allah. Apa susahnya para arwah ibu ini mengatakan, ya Allah tolonglah anakku itu, sekarang dia sudah sama adikku ya Allah. Mudahkan segala urusannya adikku ya Allah, lapangkan rezekinya sehingga juga lapang rezekinya anakku ya. Bisa begitu. Ya. Jadi tetap semangat. Pelajari wataknya ya, dan kitalah yang beradaptasi karena kita yang usianya lebih tua dan pernah muda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Lama-lama nanti mereka akan terisi dengan arahan-arahan kita. Makan waktu memang, tentunya. Ya. Ya. Sabar ya. Insya Allah dimudahin semuanya, dilancarkan. Amin ya Allah. Baiknya. Amin. Terima kasih.